Lanjut yang kemarin yaitu analisa benefit cost rotation atau biasa disebut dengan benefit cost atau BCR. BCR adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek investasi. BCR mengukur perbandingan antara manfaat yang diharapkan dari suatu proyek dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Rumus BCR yaitu BCR sama dengan total manfaat atau biasa disebut dengan benefit dibagi total biaya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Total biaya. Total biaya itu terdiri dari dua komponen. Komponen utamanya yaitu biaya tetap atau biasa disebut dengan fixed cost dan biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Dari data yang diberikan, total biaya tetapnya adalah 1,6 miliar dan total biaya variabelnya yaitu 700 juta per tahun. Namun, biaya variabel dapat meningkat seiringnya waktu. Jadi kita akan menghitung biaya variabel untuk waktu pemeliharaan selama 5 tahun atau sekitar 1095 hari. Untuk biaya variabel total selama 5 tahun yaitu biaya variabel total sama dengan 700 juta dikali 5 didapatkan 3,5 miliar. Jadi total biaya proyeknya itu biaya tetap plus biaya variabel selama pemeliharaan adalah 5,1 miliar rupiah. Baru yang kita lanjut ke slide selanjutnya itu total benefit. Manfaat dari proyek jalan dapat diukur berdasarkan pendapatan yang dihasilkan dari tarif tol yang dibayarkan oleh kendaraan yang melewati tol. Diperlukan estimasi jumlah kendaraan yang melewati dan harga per unit kendaraan yaitu pendapatan per kendaraan. Dari data yang diberikan, harga jumlah per unit sama dengan 995 triliun rupiah. Jumlah kendaraan per tahun yaitu kita asumsikan 5 tahun per satu kendaraan yaitu didapatkan hasil 24 triliun 880 miliar rupiah. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu menghitung benefit cost rotation atau BCR. Benefit cost rotation dengan membagi total manfaat dengan total biaya. Yaitu kita langsung BCR sama dengan 24 triliun sekian dibagi dengan 5,1 miliar. Didapatkan hasil BCR yaitu 4,88. Analisis BCR yang diperoleh adalah 4,88 yang berarti bahwa untuk setiap unit biaya yang dikeluarkan untuk proyek jalan tol, proyek ini akan menghasilkan 4,88 kali lebih banyak manfaat dalam bentuk pendapatan dari tarif tol yang dibayarkan oleh kendaraan yang melewati jalan tol. Interpretasinya, jika BCR lebih dari 1, proyek tersebut dianggap layak. Jika BCR sama dengan 1, berarti proyek tersebut biasa di titik impas. Jika BCR kurang dari 1, biasa disebut dengan proyek tidak layak. Dengan BCR 4,88, proyek jalan tol ini sangat menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan karena setiap unit biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan hampir 5 kali lipat manfaat bentuk pendapatan. Kesimpulannya, proyek jalan tol ini memiliki benefit cost sebesar 4,88 yang menunjukkan bahwa proyek tersebut sangat layak dan menguntungkan. Investasi dalam proyek ini diharapkan akan memberi manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, sehingga proyek ini dapat dianggap sebagai investasi yang menguntungkan. Kita lanjut ke video pembelajaran selanjutnya dengan kasus proyek jembatan gantung dengan risiko cuaca ekstrim dan dampaknya pada biaya pemeliharaan. Proyek jembatan gantung adalah salah satu jenis infrastruktur yang sering terpapar pada risiko cuaca ekstrim, seperti badai, angin kencang, atau hujan lebat, yang dapat mempengaruhi biaya pemeliharaan, durasi proyek, dan efisiensi operasional. Dalam kasus ini, kita akan mempertimbangkan bagaimana perubahan pada beberapa variabel kunci seperti biaya, pendapatan, dan suku bunga dapat mempengaruhi NPV atau biasa disebut dengan Net Present Value, dan juga BEP yaitu Break Even Point, dan satu lagi BCR yaitu Benefit Cost Rotation.
Faktor-faktor risiko proyek jembatan gantung yaitu cuaca ekstrim, biaya pemeliharaan yang lebih tinggi, pendapatan dari tarif jembatan, dan tingkat suku bunganya. Asumsi kasusnya kita asumsikan seperti ini. Untuk analisis ini, mari kita buat beberapa asumsi dan nilai yang relevan untuk proyek jembatan gantung tersebut. Biaya tetap, biaya variabel, pendapatan, jangka waktu proyek, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, jumlah kendaraan per tahun, harga tarif per kendaraan, dan biaya pemeliharaan akibat cuaca ekstrim. Untuk mempermudah, kita asumsikan bahwa ada dua skenario yang berhubungan dengan cuaca ekstrim, yaitu skenario 1, cuaca normal, tidak ada peningkatan biaya pemeliharaan. Yang skenario 2, cuaca ekstrim, biaya pemeliharaan meningkat sebesar 20% per tahun. Terus kita lanjutkan ke analisis NPV-nya, yaitu Net Present Value-nya. NPV dihitung dengan rumus NPV sigma dibagi R kuadrat T dibagi 1 per R tutup kurung kuadrat, atau dikurang I 0, di mana RT sama dengan pendapatan bersih pada tahun, R tingkat suku bunga atau diskonto, T sama dengan tahun, I 0 itu investasi awal biaya, konstruksi dan pengadaan lahan. Asumsi kasusnya, biaya tetap atau sama dengan 10 miliar rupiah itu untuk biaya konstruksinya, biaya operasional atau biasa disebut dengan variable cost. Skenario satunya cuaca normal dan skenario satunya cuaca normal dan skenario 2-nya cuaca ekstrim. Untuk skenario cuaca normalnya itu 1 miliar per tahun, untuk ekstrimnya 1,2 miliar per tahun. Pendapatannya atau biasa disebut dengan revenue-nya, jumlah kendaraan per tahun sama dengan 1 juta, tarif per kendaraan itu 3.000, pendapatan per tahun sama dengan 1 juta kendaraan dikali dengan 3.000 sama dengan didapat 3 miliar rupiah per tahun. Tingkat suku bunganya itu R sama dengan 8% per tahun. Jangka waktu proyeknya itu 20 tahun atau biasa dengan T 20 tahun. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Skenario cuaca normalnya itu pendapatan bersih per tahun sama dengan pendapatan dikurang biaya operasional. Pendapatan bersih per tahun sama dengan pendapatan dikurang biaya operasional, yaitu 3 miliar dikurang 1 miliar sama dengan didapat 2 miliar rupiah. Untuk cuaca ekstrimnya, rumusnya juga sama, pendapatan dikurang biaya operasional dan didapatkan hasil 1,8 miliar rupiah. NPV dalam skenario cuaca normal yaitu didapatkan bersihnya per tahun sekitar 2 miliar rupiah. Dan untuk total NPV-nya didapatkan 22,502 miliar rupiah. NPV dalam skenario 1 yaitu cuaca normal didapatkan 2 miliar dan NPV untuk normalnya itu totalnya mendapat 22.502 miliar rupiah. Kesimpulan dari hasil NPV-nya, skenario satunya yaitu cuaca normalnya menghasilkan NPV yang lebih tinggi, yaitu sekitar 22,5 triliun rupiah karena biaya operasional lebih rendah. Untuk yang cuaca ekstrimnya didapatkan 20,25 triliun rupiah karena biaya operasional lebih tinggi akibat dampak cuaca ekstrim pada pemeliharaan jembatan tersebut. NPV yang lebih tinggi dalam skenario 1 menunjukkan bahwa proyek lebih menguntungkan dalam kondisi cuaca normal. Sebaliknya, jika cuaca ekstrim secara terus-menerus, biaya pemeliharaan yang lebih tinggi akan mengurangi keuntungan dan menyebabkan penurunan NPV. Terus kita lanjut ke selanjutnya, yaitu analisis break-even point. BEP adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya total. BEP dapat dihitung dengan rumus BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Ke poin A yaitu BEP dalam skenario 1 cuaca normal. Pendapatan kendaraan adalah 3.000. Biaya variabel kendaraan adalah biaya pemeliharaan per tahun yang dibagi dengan jumlah kendaraan yang melintas. Untuk
skenario kedua itu BME cuaca ekstrim. Dalam skenario 2, biaya variabel per kendaraan meningkat karena biaya pemeliharaan lebih tinggi. Didapatkan 5,5555 kendaraan per tahunnya. Terus kita lanjut ke benefit cost ratio BCR atau perbandingan antara manfaat biaya dari proyek. BCR dihitung sebagai BCR sama dengan total manfaat dibagi total biaya. BCR dalam skenario 1 cuaca normal, total manfaat yang didapatkan 3 miliar dikali 20 didapatkan 60 miliar rupiah. Total biaya sama dengan biaya tetap tambah biaya operasional. Total biayanya adalah 30 miliar rupiah. Untuk cuaca ekstrimnya pada skenario 2 didapatkan biaya operasionalnya lebih tinggi, yaitu 1,2 miliar. Terus dikali 32 miliar rupiah. Matriks risiko dan hasil analisis sensitivitas. Berikut adalah matriks risiko dan analisis sensitivitas untuk beberapa variabel kunci. Ini kita bisa lihat pada tabel ya. Mungkin langsung di skip aja. Kesimpulannya, cuaca ekstrim dapat meningkatkan biaya pemeliharaan yang akan mengurangi NPV, meningkatkan BEP dan menurunkan BCR. Pendapatan yang lebih tinggi atau misalnya lebih banyak kendaraan menggunakan jembatan akan meningkatkan NPV dan BCR serta mengurangi BEP. Poin ketiga, perubahan suku bunga akan mempengaruhi NPV secara signifikan, meningkatkan BEP dan menurunkan BCR. Poin keempat, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa proyek ini sangat sensitif terhadap biaya operasional dan pendapatan. Proyek jembatan gantung ini meskipun menguntungkan dalam skenario 2 harus mengelola risiko cuaca ekstrim dengan hati-hati untuk menjaga kelayakan finansial proyek. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu analisis penggantian aset. Poin pertama, analisis kapan mengganti kabel atau struktur penopang utama. Konsep dasarnya itu cost of replacement. Mengganti kabel atau struktur penopang utama yang dilakukan jika biaya perawatan dan resiko kegagalan aset lama menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pembelian dan pengoperasional aset baru. Ini melibatkan 1. Usia ekonomis aset lama atau biasa dengan ditemukan oleh peningkatan biaya pemeliharaan seiring waktu. Yang kedua, biaya total siklus hidup atau LCC digunakan untuk membandingkan biaya kumulatif aset lama dengan aset baru. Terus asumsi tambahannya, usia teknis kabel atau struktur selama 15 tahun, biaya penggantiannya penggantian strukturnya itu 5 miliar, biaya operasionalnya didapatkan 1 miliar, risiko kegagalannya jika kabel tidak diganti, biaya pemeliharaan dapat meningkat hingga 50% mulai tahun ke-16 atau tahun selanjutnya. Terus kita melanjut ke poin 2-nya. Total siklus hidup atau LCC. Rumus LCC yaitu biaya tetap ditambah PV biaya operasional dan pemeliharaan plus PV biaya penggantian LCC sama dengan biaya penggantian. Perhitungan untuk aset lama atau 15 tahun usia ekonominya, yaitu poin pertamanya cuaca normal, biaya tetapnya 10 miliar, PV biaya operasionalnya. Terus rumusnya kita masukin, biaya total LCC-nya itu 10 miliar ditambah 9,818 miliar didapatkan 19 miliar 881 juta rupiah. Cuaca ekstrimnya itu yaitu peningkatannya ada sekitar 20%. Tahun pertama sampai tahun ke-10 operasional normal, tahun 11 sampai 15 operasional meningkat. Dan yang poin ketiganya, biaya operasional atau biasa dibilang PV-nya itu biaya total LCC-nya kita dapatnya 21 miliar 285 juta rupiah.
Perhitungan untuk aset baru atau penggantian setelah 15 tahun pakai. Cuaca normal, biaya penggantian tahun ke-16 atau tahun selanjutnya 5 miliar. PV biaya penggantinya yaitu PV biaya operasional untuk 20 tahun ke depan aset baru atau pas ketika cuaca normal. Biaya total LCC-nya didapatkan 6 miliar 519 juta rupiah. Cuaca ekstrim, biaya operasionalnya sama seperti sebelumnya. Operasionalnya meningkat 20% dan pada tahun ke-21 biaya total LCC-nya didapatkan 7 miliar 816 juta rupiah. Perbandingan biayanya yaitu kita lihat pada tabel di bawah ini, cuaca normal dan cuaca ekstrim. Aset lamanya didapatkan 19 miliar ketika cuaca normal, dan aset lama ketika cuaca ekstrim didapatkan 21 miliar, dan aset barunya yaitu pada cuaca normal 6 miliar dan pada cuaca ekstrim 7 miliar. Matriks perbandingan biaya dan keputusan penggantiannya itu ada di bawah seperti ini. Saya sudah buat tabelnya. Dari aspek-aspeknya cuaca normal, cuaca ekstrim, biaya tetap, biaya operasional selama 20 tahun, usia ekonomis, dan dampak cuaca ekstrimnya. Mungkin bisa di pause atau apa untuk melihat pembelajarannya. Kesimpulan dan rekomendasi. Waktu penggantian kabel. Penggantian kabel atau struktur penopang utama sebaiknya dilakukan setelah 15 tahun ketika biaya pemeliharaan aset lama meningkat secara signifikan. Total LCC, biaya total siklus hidup aset baru lebih rendah dibandingkan aset lama, baik dalam kondisi cuaca normal maupun ekstrim. Strategi operasionalnya, proyek harus mempertimbangkan peningkatan risiko biaya akibat cuaca ekstrim terutama setelah tahun ke-10. Penguatan desain struktural dapat menjadi langkah mitigasi yang lebih ekonomis. Kita ngelanjut ke materi selanjutnya, itu inflasi dan pengaruhnya terhadap proyek. Untuk menjelaskan mengapa NPV atau biasa disebut dengan net present value bisa turun dengan adanya inflasi, kita harus memahami bagaimana inflasi mempengaruhi biaya dan pendapatan proyek dari tahun ke tahun. Dalam analisis ini ada beberapa hal yang berperan dalam penurunan NPV. Yang pertama, pendapatan inflasi. Pendapatan dari tarif jembatan dihitung dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan tarif per kendaraan. Inflasi akan menyebabkan tarif ini meningkat setiap tahun. Namun kecepatan kenaikan biaya yang meningkat lebih cepat daripada pendapatan akan lebih dominan dalam mengurangi keuntungan proyek. Yang poin kedua, biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya operasional dan pemeliharaan juga meningkat seiring waktu dengan inflasi, karena biaya ini bersifat variabel dan semakin meningkat tiap tahun meskipun pendapatan juga meningkat. Kecepatan kenaikan biaya ini lebih cepat daripada pendapatan sehingga mengurangi margin keuntungan. Poin ketiganya itu diskonto dan nilai sekarang. Diskonto sebesar 8% per tahun juga mempengaruhi nilai pendapatan masa depan ketika pendapatan dan biaya meningkat karena inflasi. Dampak diskonto akan menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi di tahun-tahun ke depan dan lebih kecil dalam perhitungan NPV. Cuaca ekstrim. Pada skenario cuaca ekstrim, biaya pemeliharaan meningkat 20%. Dengan adanya inflasi yang sudah menyebabkan biaya meningkat, beban biaya yang lebih tinggi ini mengurangi nilai keuntungan yang dihasilkan dari proyek. Terus kita lanjut, yaitu pengaruh inflasi pada pendapatan dan biaya. Pendapatan dari tarif masuk, yaitu tarif awalnya 3.000 per kendaraan, dengan inflasi tarif meningkat sebesar 3% per tahun. Tarif tahun ke T sama dengan 3.000 dikali dalam kurung 1 tambah 0,03 tutup kurung dikali T. Jumlah kendaraan tetap konstan di 1 juta kendaraan per tahun. Biaya operasional dan pemeliharaan, yaitu biaya awalnya 1 miliar per tahun pada cuaca normal. Dengan inflasi, biaya meningkat sebesar 3% per tahun. Biaya tahun ke T atau tahun pertama yaitu 1 miliar ya kali 1 plus 0,03 dikali T. Peningkatan biaya pada cuaca ekstrimnya itu, pada cuaca ekstrim biaya meningkat 20% dari angka dasar yang dipengaruhi inflasi. Dampak inflasi pada NPV.
Pendekatan NPV dengan inflasi. Untuk menghitung NPV, kita perlu mengetahui nilai pendapatan dan biaya pada tiap tahun dengan penuh pengaruh inflasi. Suku bunga diskonto tetap 8%, sehingga nilai sekarang dari aliran kas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Pendapatan bersih dihitung sebagai pendapatan bersih tahun ke T, yaitu sama dengan pendapatan tahun ke T dikurang biaya operasional tahun ke T. Simulasi NPV-nya itu skenario 1 cuaca normal dan skenario cuaca ekstrim. Ya, untuk cuaca normalnya pendapatan dan biaya hanya dipengaruhi oleh inflasi, dan cuaca ekstrim pendapatan dipengaruhi inflasi, biaya dipengaruhi inflasi, dan peningkatan signifikan secara 20%. Hasil NPV dengan inflasi. Skenario satunya NPV pada cuaca normal yaitu tanpa inflasinya itu 22 triliun. Pada saat inflasi itu 18 triliun. Inflasi menurun karena kenaikan biaya lebih cepat dibandingkan pendapatan. Untuk skenario pada cuaca ekstrimnya, NPV tanpa inflasinya 20 triliun. Ketika inflasinya dapatnya 16 triliun, yaitu inflasi dan cuaca ekstrim secara bersamaan menurun, NPV lebih signifikan. Dampak inflasi pada kelayakan ekonomi proyek pendapatan yaitu atau tarif masuk. Itu tarif akan naik dari 3.000 menjadi sekitar 3.000 dikali 1,03 dikali 20, bisa didapatkan 5,4 ribu rupiah kendaraan pada tahun ke-20. Pendapatan total dari tarif per tahun akan meningkat tetapi tidak cukup cepat untuk mengimbangi kenaikan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaannya yaitu biaya awal sebesar 1 triliun akan meningkat menjadi sekitar 1,8 miliar rupiah pada tahun ke-20. Dalam kondisi cuaca ekstrim, biaya pemeliharaan pada tahun ke-20 menjadi 2,1 miliar rupiah. Kelayakan ekonominya itu inflasi mempercepat kenaikan biaya operasional dan pemeliharaan yang mengurangi surplus pendapatan tahunan. Penurunan NPV menunjukkan proyek menjadi kurang layak secara ekonomi jika inflasi tidak diimbangi oleh peningkatan efisiensi atau biaya penyesuaian tarif lebih sering. Rekomendasi untuk memitigasi dampak inflasi yaitu penyesuaian tarif berkala. Tarif masuk harus disesuaikan setiap 3-5 tahun untuk menjaga keseimbangan dengan kenaikan akibat inflasi. Terus kita penguatan struktur. Investigasi awal dalam material dan desain lebih tahan cuaca untuk mengurangi dampak ekstrim. Pengelolaan efisiensi biaya yaitu poin pertamanya optimalisasi operasional untuk menekan biaya pemeliharaan di tahun-tahun mendatang. Diversifikasi pendapatannya itu tambahan sumber pendapatan baru seperti iklan di jembatan atau retribusi tambahan bagi kendaraan berat. Pertemuan kedua untuk ini yaitu pajak dan depresiasi dalam evaluasi proyek. Ini pembelajaran selanjutnya yaitu pajak dan depresiasi dalam evaluasi proyek. Langkah-langkah perhitungan. Perhitungan depresiasi. Depresiasi akan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk aset tetap yang ada. Biasanya depresiasi ini diperhitungkan pada biaya tetap sekitar 10 miliar yang merupakan biaya konstruksi dan pengadaan lahan. Umur ekonomis asetnya 20 tahun, nilai residunya misalkan sisa nilai setelah umur ekonomis adalah 0 rupiah. Depresiasi tahunannya itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi umur ekonomis. Perhitungan laba kena pajaknya itu laba kena pajak adalah pendapatan bersih yang dikurangi dengan biaya operasional dan depresiasi. Laba kena pajak sama dengan pendapatan dikurang biaya operasional dikurang depresiasi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Perhitungan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak yang telah ditentukan 25%. Pajak sama dengan laba kena pajak dikali 25%. Perhitungan cash flow. Cash flow diperoleh dari laba bersih yang ditambah kembali dengan depresiasi karena depresiasi adalah biaya non tunai. Cash flow sama dengan laba bersih plus depresiasi dikurang pajak. Poin kelima, dampak inflasi pada pendapatan biaya dan cash flow yaitu inflasi akan mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional setiap tahun dengan inflasi 3%.
pendapatan dan biaya operasional akan meningkat sebesar 3% per tahun. Sebagai contoh, pada tahun kedua pendapatan dan biaya operasional akan meningkat sebesar 3% dari tahun pertama dan seterusnya. Kita lanjut ke perhitungan contoh untuk tahun pertama. Pendapatan dan biaya tahun pertamanya itu pendapatannya 3 miliar, biaya operasionalnya 1 miliar, depresiasinya 500 juta. Laba kena pajaknya 1 tahun didapatkan 1,5 miliar. Pajak penghasilan 1 tahunnya itu kena 375 juta. Cash flow tahun satunya itu sama dengan 1 miliar 625 ribu rupiah. Perhitungan tahun kedua, inflasi 3%. Pendapatan dan biaya tahun kedua itu pendapatan tahun kedua didapatkan dengan 3 miliar, biaya operasional pada tahun kedua didapatkan 1 miliar dan depresiasi tetap sama 500 juta. Laba kena pajaknya didapatkan hasil 1,560 miliar rupiah. Pajak penghasilan tahun pertamanya yaitu pajak sama dengan 390 juta rupiah. Cash flow tahun pertamanya itu 1,6 miliar 670 juta rupiah. Pengaruh inflasi pada cash flow. Inflasi mempengaruhi cash flow pada proyek dengan cara meningkatkan pendapatan dan biaya operasional secara proporsional setiap tahun. Meskipun pendapatan meningkat, biaya operasional juga meningkat, yang pada akhirnya mempengaruhi laba kena pajak dan pajak yang harus dibayar. Namun karena depresiasi adalah biaya non-tunai yang mengurangi laba kena pajak, cash flow proyek tetap mendapat manfaat dari depresiasi ini. Rekomendasi tentang manajemen aset dan pajak. 1. Poin pertama. Manajemen aset. Perawatan dan penggantian aset. Mengingat umur yang panjang hingga 20 tahun, penting untuk melakukan perawatan rutin dan penggantian beberapa komponen utama seperti kabel atau struktur penopang pada saat yang tepat. Perhitungan depresiasi dan biaya perawatan harus dipertimbangkan dalam perencanaan jangka panjang untuk menghindari kejutan biaya di masa depan. Pemantauan aset. Sistem pemantauan yang baik mendeteksi tanda-tanda kerusakan pada kehausan atau membantu merencanakan penggantian atau pemeliharaan lebih awal yang dapat mengurangi biaya tak terduga di masa depan. Manajemen aset yaitu pemanfaatan depresiasi. Depresiasi adalah alat yang efisiensi untuk mengurangi laba kena pajak dan oleh karena itu mengurangi pajak yang harus dibayar. Mengingat sifat depresiasi ini yang non tunai, ini akan meningkatkan cash flow dan memberikan fleksibilitas finansial. Rencanakan pajak dengan hati-hati. Mengingat bahwa proyek ini melibatkan biaya yang besar dan biaya operasional yang meningkat dengan inflasi, rencanakan pembayaran pajak untuk memastikan bahwa cash flow tetap sehat. Strategi manajemen pajak yang baik dapat melibatkan penggunaan intensif pajak atau pengaturan waktu yang bijaksana untuk menghasilkan manfaat pajak. Terus kita lanjut ke studi kelayakan. Definisi studi kelayakan yaitu studi kelayakan ekonomi adalah analisis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proyek layak dilaksanakan berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Studi ini mencakup arus kas benefit dan arus kas keluar kos. Kesimpulan studi kelayakan ekonomi yaitu NPV-nya yang didapat seperti tadi, yaitu studi kelayakan ekonomi membantu menentukan apakah proyek layak secara finansial. Yang kedua, kriteria seperti NPV, IRR, dan BCR digunakan untuk menilai proyek. Proyek dengan NPV positif dan BCR lebih dari 1 dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan atau dikerjakan. Mungkin ini saja yang video pembelajaran yang saya sampaikan untuk pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah-salah kata. Saya Hanif, saya pamit.